siang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kembali bersama kami di Inspiring SPR, tempat kita semua berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, apakah ada di antara Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang mempunyai binatang peliharaan di rumah? Ada ya? Oh, ada. Nah, di Sekolah Bogor Raya kami memasukkan topik Care for Pets dalam pembelajaran sekolah, baik melalui aktivitas untuk menggali inquiry anak-anak maupun untuk memberikan pengalaman langsung kepada para siswa. Nah, khususnya untuk hari ini, spesial sih Bapak Ibu, kami mengundang Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum dan juga sebagai PYP Koordinator di Playgroup dan Kindergarten Sekolah Bogor Raya. Namanya ada di depan Bapak Ibu sekalian, di bawah gambar tampak Ibu Aninda. Nah, ini dia Ibu Aninda. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu Christina. Oke, kita mau ngobrol nih Bu ya. Sebelum kita kedatangan tamu juga nanti seorang expert yang mungkin akan menambahkan informasi berhubungan dan apa yang akan kita bicarakan. Topik kita hari ini ya, Care for Pets. Oke. Nah, sambil kita mau ngobrol nih Bu, bincang-bincang, kita juga sambil lihat gambaran aktivitas di Playgroup dan Kindergarten Sekolah Bogor Raya ketika mempelajari tentang hewan peliharaan. Ya Ibu? Oke Bu. Nah, ini kita sambil ngobrol nih Bu Aninda. Iya Bu. Foto ini mungkin berbicara dari background yang kita lihat, itu ada how to take care of animals around us. Ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan ini aktivitas apa namanya dan diselenggarakan untuk kelas berapa mungkin ya Bu ya? Ya, silakan ya. Bu Anin. Iya. Jadi ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak di playgroup atau kalau di SBR kita sebutnya kelas K2. Ini anak-anak usia 3-4 tahun Ibu. Oke. Nah, mereka ini sedang mengadakan satu celebration itu sebagai akhir pembelajaran tentang animal. Oh, jadi celebration ini sebenarnya fungsinya untuk menilai juga kali ya Bu ya? Iya betul, sebagai penilaian akhir juga gitu terhadap pemahaman mereka terhadap pembelajaran yang sudah dipelajari selama satu tema. Oh oke. Luar biasa. Jadi walaupun kelasnya kecil tapi ada proses untuk dinilai pemahaman mereka sampai sejauh mana. Tapi tentunya dengan cara sesuai dengan umurnya ya Bu ya? Iya betul. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini. Iya. Ini sepertinya guru ya, Bu Anin ya? Iya, betul. Ini salah satu guru kami, Bu. Sedang menjelaskan kayaknya ya, Bu ya? Iya, jadi di acara ini kami juga mengadakan seperti pet exhibition gitu. Jadi pameran dari hewan-hewan peliharaan dan kami mengundang komunitas dari Sekolah Bogor Raya. Jadi memang guru-guru yang memiliki hewan peliharaan di rumah. Jadi kami undang untuk memperlihatkan hewan apa yang mereka punya. Anak-anak nggak diminta bawa juga, Bu? Tidak kami minta gitu Bu, karena pada batch ini kebetulan jarang yang punya hewan peliharaan Bu gitu. Oh begitu. Iya. Kalau di Bogor enak sih Bu ya. Soalnya Iya. kalau mau lihat binatang ada taman safari. Betul. Kalau mau lihat yang nggak terlalu jauh dan mungkin sangat mudah ya di Kebun Raya Bogor ya ada rusa ya Bu. Iya betul. Oke, kita lanjut. Nah ini seorang anak sedang apa Bu? Bisa disampaikan? Iya, jadi dalam tema pembelajaran mengenai hewan ini, jadi anak-anak dilatih untuk melakukan presentasi. Gitu. Ini anak ini sedang mempresentasikan hasil pembelajarannya, jadi pemahamannya tentang hewan yang dia pilih. Gitu. Jadi bahkan untuk hewan apa yang akan dipelajari, ini kami sudah mencoba untuk menstimulus anak-anak menentukan pilihannya sendiri, Ibu.
Kebetulan di sini sepertinya anak ini memilih ayam ya. Kayaknya, Bu. Betul Ibu. Soalnya pakai apa? Topinya topi ayam. Iya betul. Wah, seru sekali ya. Iya, Jadi memang iya. kalau di playgroup kindergarten Sekolah Bogor Raya itu tadi yang kita pertama lihat kan anak-anak menyanyi ya Bu ya. Berjajar begitu itu mungkin lebih kepada keterampilan percaya diri gitu ya Bu ya. Maju. Nah kalau kayak gini ini lebih double ini percaya dirinya karena sendiri ya Bu. Diri di Ini depan sendiri. dan pakai body mic gitu ya. Iya, dia betul. menjelaskan kali ya Bu ya, menjelaskan apa yang dia sudah buat. Iya betul, jadi mempresentasikan, menjelaskan apa yang dia ketahui tentang hewan yang dipilihnya gitu. Jadi hewan ini tinggalnya di mana, Ayam itu ada telurnya, telur ayam gitu ya. Jadi hewan ini bisa menghasilkan apa gitu. Oh, oke. Gitu. Ya, baik Bu. Nah, kalau yang ini bagaimana Bu? Ini juga kayaknya, ini sesi bicara sepertinya ya? Ini anak-anak sedang bernyanyi Ibu. Oh, bernyanyi juga? Bernyanyi dalam kelompok besar, jadi bernyanyi sama-sama, lagunya juga bertemakan tentang animal. Oh, oke. Ini kayaknya kayak dress code ya Bu? Iya, ini kebetulan di hari ini untuk kelas playgroup, tema warnanya sedang warna pink. Oh, merah gitu. Muda, luar biasa. Kalau dari wajah-wajahnya kelihatan mereka confident ya. Iya, happy. Iya. Luar biasa. Nah, yang ini apa nih Bu? Ini kayaknya berbeda sama yang tadi presentasi sendiri juga. Iya, jadi memang kegiatannya tidak selalu berkumpul dalam kelompok besar begitu. Tapi ada kesempatan juga mereka untuk menjelaskan secara individu. Jadi yang perempuan itu sedang menjelaskan pemahamannya tentang animal kepada kakak kelasnya. Oh, jadi kakak kelas ya? Iya, yang dua itu murid SBR dari level di atasnya, gitu. Oh, oke, luar biasa. Jadi ada keterampilan berbicara ya, Bu? Betul. Communication skill. Iya. Speaking. Oke. Keren. Dari kecil sudah ada pelatihan di keterampilan tersebut. Iya. Nah, ini mungkin yang tadi Ibu Anin sampaikan dalam bentuk grup ya, Bu ya? Iya, kalau ini dalam kelompok besar. Oh, oke. Ini sedang memperhatikan caranya membersihkan kandang hewan. Oh, luar biasa. Jadi ini juga dikasih lihat ya, diperlihatkan kepada anak-anak, bukan hanya binatangnya, tadi ada hasil dari binatang tersebut. Iya. Ya, tapi juga bagaimana merawat kandangnya, ini dalam hal ini kandangnya dibersihkan gitu ya Bu ya. Iya. Keren banget. Oke. Nah, ini kayaknya ini beda hewannya ya Bu? Beda hewan. Kalau yang tadi hamster, yang ini ikan. Ini kan kalau di playgroup kindergarten ini dari usia 3 ya Bu, kalau nggak salah yang sudah menggunakan kurikulum PYP ya Bu. Betul. Dari IB. Mungkin Bu Anin bisa sedikit sampaikan ke kita semua, Bapak Ibu di rumah, teman-teman juga yang di sini kita, apa sih koneksinya dengan aktivitas ini gitu loh, kalau di-relate ke kurikulum yang digunakan. Ya, jadi sesuai dengan IB Mission Statement, di mana kami juga memakai kurikulum PYP IB. Jadi di misinya IB adalah to develop inquiring, knowledgeable, and caring young people. Nah, jadi kita pembelajarannya inquiry based, jadi memang untuk develop knowledge-nya dan juga untuk membentuk anak-anak ini punya sense of caring. Jadi pembelajaran mengenai animal ini ya sebagai salah satu cara untuk membantu anak-anak juga untuk memunculkan rasa peduli terhadap animal. Gitu. Jadi kalau mereka dalam kelompok begini, mereka juga masih bisa berkesempatan untuk bertanya atau menyampaikan pendapat ya Bu ya? Betul sekali Ibu. Ya, satu keterampilan yang sekarang sangat dibutuhkan Bu, berkolaborasi ya, berkelompok atau menyampaikan pendapat itu penting sekali gitu, apalagi kalau ini dipupuk dari kecil ya Bu Anin ya. Iya. Jadi kita memang mempersiapkan anak-anak ini menjadi 21st century learner. Wow.
Ya ini sampai ada yang kasihkan tuh ya mendengarkannya serius gitu. Makanya Oke, wah ini seru nih Bu. I mean different animal, something yang berbeda. Ini sepertinya katak ya Bu ya, Bu Ani. Iya betul Ibu. Itu aman ya Bu? Aman Ibu, jadi memang kami mengundang guru-guru di Sekolah Buku Raya yang memiliki hewan peliharaan. Nah, jadi memang ini kepunyaan dari guru tersebut. Oh, gitu. Jadi memang diperlihatkan pasti aman. Iya. Gitu. Jadi memang guru yang bersangkutannya itu yang memperlihatkan ke anak-anak. Kalau memang harus menjaga jarak itu dikasih tahu ke anak-anaknya. Luar biasa. Pengalaman yang menarik ya, yang pastinya bisa anak ingat. Waduh, ini besar sekali Bu ini. Ini anjingnya besar banget, tapi it seems like the kids are not afraid with the dog ya. Ini anak-anak ini nggak takut sama anjing segede gini. Betul, ini memang besar sekali Bu anjingnya, tapi sangat manis ya. Iya. Ini juga milik komunitas ya Bu ya, artinya sudah dipastikan ada vaksinnya dan aman dibawa ke sekolah ya Bu ya. Iya. Oke. Sangat menarik Bu, bisa explore binatang peliharaan seperti ini. Ini juga ada ayam dan menarik sekali ya. Anak-anak juga jadinya pulang ke rumah itu bisa cerita karena kan ini real ya Bu Anin ya. Betul. Iya. Karena berkaitan dengan early years juga Ibu, anak-anak ini kan memang belajar maksimalnya itu dengan real objects. Jadi apa yang bisa dilihat gitu, bisa dipegang, bisa dirasakan gitu. Itu biasanya nempel. Iya betul, memang kalau basisnya itu konkret begitu. Daripada abstrak ya Bu, pakai kartu atau gambar ya. Iya, betul sekali. Iya. Lalu pada saat ini, exhibit seperti itu, anak-anak punya sesuatu yang mereka buat semacam kayak misalnya laporan ya dalam bentuk pasti seumuran mereka gitu loh, untuk seumuran mereka. Apakah itu ada Bu Ani? Ada, mereka punya reflection journal. Tapi bukan dalam artian jurnal yang sebetulnya ya Bu, jurnal versinya anak umur 3 tahun gitu. Jadi di situ mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan, apakah mereka happy ataukah mereka takut gitu. Dan mereka memilih hewan apa yang mereka sukai, gitu. Bagaimana cara merawatnya, seperti itu. Dan setidaknya kalau di rumah misalnya mereka berkeinginan mempunyai binatang peliharaan yang mungkin pernah mereka lihat di exhibition itu ya Bu ya. Mereka setidaknya sudah punya pengetahuan yang dasar ya, setidaknya minimum misalnya makanan apa yang harus diberikan kepada hewan peliharaan tersebut ya. Iya, karena nggak mungkin ya Bu. Iya, berapa banyak. Kalau misalnya si kucing dikasih rumput gitu kan nggak mungkin. Betul. Iya. Seru banget, seru. Saya bisa membayangkan bagaimana situasinya di situ, keseruan yang timbul dan banyak tanya jawab, banyak keingintahuan anak-anak dan guru-guru juga terlibat di sana, luar biasa. Nah ini juga sama ya Bu, aktivitas anak-anak boleh melihat binatang peliharaan yang ada. Itu sepertinya apa ya Bu? Kayak ulet ya, cuman ulet raksasa. Ini kelinci. Oh oke. Iya, mungkin karena dari atas nggak terlalu kelihatan ya. Iya, bagus ya Bu. Ya pasti anak-anak senang. Iya, mereka senang banget memang. Ini slide yang berikutnya Bu Anin ya. Ini juga sama sepertinya ekspos ke anak-anak, kesempatan untuk melihat, juga boleh menyentuh. Ini sepertinya hamster ya, bukan ada semacam kayak perosotannya itu di dalam. Iya betul Bu. Tapi pernah nggak Bu Anin ada kejadian misalnya anak-anak tuh saking gemesnya gitu squeeze di hamster atau binatang yang menurut mereka tuh fluffy gitu ya? Iya. Pernah Bu. Pernah juga ya? Iya pernah. Memang itu mungkin respon spontan ya dari anak-anak ketika mereka memang melihat itu sesuatu yang sangat lucu, pengennya gitu kan. Nah, tapi justru disitulah kesempatan guru untuk bisa menjelaskan ke anak-anak bagaimana
seharusnya memperlakukan hewan-hewan ini gitu. Oh, walaupun di awal mungkin sudah disebut essential agreement-nya ya Bu Oh ya. ya, Supaya jaga jarak, tunggu instruksi dari guru. Mungkin biasanya kan seperti itu ya Bu, tetap aja betul. lupa ya Bu. Iya, namanya anak usia segitu ya Bu. Iya, kalau udah di depannya matanya ya pasti curiosity-nya bertambah ya, jadi dia ingin melakukan action. Oke, luar biasa Ibu Anin. Ini sharing yang sangat menarik. Saya juga ingin tahu kalau umpamanya sesi seperti ini bisa diperkenalkan walaupun kita base-nya online home learning ya Bu Anin. Mungkin online home learning, kalau saya gambarannya nih mungkin dari rumah masing-masing jika punya, atau guru yang memperlihatkan lewat layar, sayangnya mereka tidak bisa menyentuh langsung ya Bu ya. Iya. Ya, untuk di kondisi online learning kami masih berkeinginan untuk melakukan tema pembelajaran ini karena memang sangat tema ini tuh esensial banget untuk anak-anak gitu, karena nggak cuma mereka tahu gimana cara merawatnya, makannya apa gitu, tapi juga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab gitu pada anak-anak. Jadi kami masih akan terus mencoba mencari cara bagaimana bisa melakukan tema pembelajaran tentang hewan ini di dalam kondisi online ini. Wah, luar biasa. Nanti saya boleh deh Bu ikutan Bu, jadi asistennya Bu Anin. Baik, nah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu adalah hal singkat yang kami boleh bagikan kepada kita semua hari ini mengenai pembelajaran care of pets, ya, care for pets di Sekolah Bogoraya, khususnya di playgroup dan taman kanak-kanak. Jadi jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, karena kita akan mendengar dari expert langsung, ya, seorang dokter hewan yang sudah memiliki pet shop sendiri dan juga bisa berbagi dengan kita spesial hari ini bagaimana caranya merawat hewan peliharaan ini di rumah, khususnya pada masa pandemik ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ada di rumah, thank you sudah stay tune dengan Inspiring SPR Sekolah Bogoraya pada topik Care for Pets during pandemic ya. Tadi kita sudah dengerin penjelasan dari Ibu Aninda tentang playgroup dan kindergarten di Sekolah Bogoraya melaksanakan pengenalan pets atau binatang peliharaan dan juga exhibition ya yang dilakukan oleh para siswa di playgroup dan TK. Nah, saat ini saya sedang bersama dokter hewan yang seperti tadi saya sebutkan Bapak Ibu, dokter hewan Diah Rahmawati. Beliau ini tamat dari Institut Pertanian Bogor ya, dan senang sekali kita bisa mengajak beliau untuk ikutan juga di Inspiring SPR hari ini. Halo Dok, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dokter Dia, gimana kabarnya? Sehat Dok? Insya Allah baik, sehat. Ya, di tengah-tengah memeriksa pasien yang agak ajaib ini ya, berbeda. Betul. Nah, perlu penanganan dan treatment yang berbeda, penanganan khusus. Betul. Oke, Dok, kita dari Sekolah Bogoraya juga teman-teman yang ada di rumah ini, Bapak Ibu sekalian, ingin mendengar sedikit sharing ya Dok ya. Kita kan beberapa dari kami ini juga ada yang memiliki binatang peliharaan di rumah, yang misalnya seperti mungkin anjing, kucing, ya. Tadi yang diperlihatkan oleh Ibu Anin, ada juga ternyata dari kami yang melihara ayam pets gitu ya. Ya. Kan itu. Banyak. Lalu ada juga kelinci, hamster, ya, bahkan ada reptil seperti kodok. Tadi ada diperlihatkan sesinya tadi perasaan. Oh, oke. Nah, buat kita ini Dok, kalau yang memelihara binatang peliharaan, khususnya pada saat pandemik, yang harus kita perhatikan dalam hal misalnya kami kan sudah terbiasa misalnya pemelihara binatang di rumah ini dengan aktivitas rutin yang sudah ada ya. Tapi apa sih yang perlu kita perhatikan dan perlu kita lakukan khususnya pada masa pandemik saat ini Dok? Begini, mau ada pandemik atau tidak, ketika kita berkomitmen memelihara binatang,
itu berarti bahwa kita harus menjaga kesehatan kita dan kesehatan hewannya itu sendiri. Nah, sebetulnya secara umum menjaga kesehatannya sama aja seperti biasa sebelum ada pandemi. Cuma di sini kita lebih hati-hati lagi. Kenapa? Misalnya kita punya anjing atau kucing, anjing lah gitu kan, yang sering kita ajak jalan-jalan keluar. Gitu. Kalau kucing biasanya di indoor ya, di rumah ya. Anjing lah kita ajak jalan-jalan keluar. Tetap saja selalu hindari kerumunan orang banyak. Kenapa? Begini, kalau anjing kita lucu, imut, baik hati, gitu kan, pasti banyak dan orang gemar yang menggambar pengen, ya dok. pasti banyak orang pengen peluk, pengen cium segala macam. Padahal kita tidak pernah tahu siapa yang megang kucing, si hewan peliharaan itu. Nah itu yang patut diwaspadai. Hewannya sendiri sampai saat ini belum terbukti bahwa anjing atau kucing atau siapa itu membawa menularkan infeksi COVID atau tidak ya. Tapi si orang yang megang gitu ya, misalnya orang yang nggak kita kenal gitu, lagi main di lapangan terus ada yang lucu-lucu terus boleh dong foto set gitu kan, langsung peluk, cium, cium hacu gitu kan, bersihnya nempel tuh di situ. Habis itu dia pergi tuh cuma 1 menit kan, terus habis itu kita sebagai pemilik sayang tangannya terus kena ke mulut. Nah itu yang harus sangat diwaspadai gitu, jangan sampai itu terjadi. Jadi si anjingnya nggak salah gitu kan, cuma karena dia terpegang dengan orang yang mungkin OTG ya, yang itu. Nah, terus kitanya yang kena, terus kitanya daya tahan tubuhnya jelek atau kita ada luka atau kita masuk ke tangan kita. Nah, itu akhirnya kita yang kena. Terus habis itu, ini habis jalan-jalan nih gara-gara anjingnya gini-gini, padahal belum tentu kayak begitu. Nah, itu yang harus diwaspadai. Pastikan si anjing atau kucing itu selalu kondisinya bersih. Bersih itu apa? Grooming lah setiap 2 minggu sekali. Atau at least seminggu sekali gitu kan, biar si anjing dan kucing itu selalu terjaga kebersihannya. Pastikan juga setiap kali kita keluar kita cuci tangan. Setiap kita pegang hewan kita cuci tangan. Itu sih yang utama ya. Itu yang mungkin dulu setiap habis pegang hewan kita suka lupa gitu kan, lupa cuci tangan, langsung lah tuh makan, apalagi kalau anak-anak ya, itu yang susah tuh. Nah sekarang disiplin lah gitu, setiap kali kita habis pegang hewan kita cuci tangan. 2 minggu sekali hewan dimandikan. Gitu. Gitu sih. Itu aja sih yang utama sih, yang jelas. Kalau untuk misalnya kalau hewan yang menggunakan kandang gitu ya dok. Biasanya kan kami pemilik binatang peliharaan ada jadwal tertentu untuk membersihkan kandang. Itu tetap dilakukan seperti biasa atau harus ada tambahan juga dok? Nah, seperti biasa dibersihkan. Kalau saya sekarang menambahkan, kalau dulu saya hanya suka pakai Dettol atau SOP di klinik kami itu pokoknya awalnya adalah kita cuci pakai deterjen ya, deterjen disikat terus dibilas, terus kita semprot pakai Dettol. Itu biasanya itu saja. Tapi kalau sudah terjadi peningkatan infeksi virus di klinik kayak begitu dulu sih, kita sometimes kadang-kadang 3 bulan 4 bulan sekali ada disinfektan khusus gitu. Desinfektan khusus di steril. Kita panggil orang untuk mensteril yang sekarang dilakukan di rumah-rumah tuh. Nah, itu dari dulu kita udah melakukan dari itu. Kalau di rumah sebetulnya sekarang kalau misalnya memang sedikit agak takut gitu kan, banyak sekarang nih dijual desinfektan itu ya. Boleh dikasih, tapi jangan sampai ketika lagi membersihkan itu ada hewan di dalamnya. Itu boleh ditambahkan untuk dibersihkan selain memakai deterjen. Terus Dettol, nah itu suka boleh dikasih juga, itu sih aman sebenarnya. Aman sebetulnya buat hewan, asal jangan ketika bersihin ada hewannya di situ. Itu aja sih. Gitu.
Itu sebenarnya benar nggak sih dok kalau binatang, hewan peliharaan juga ada yang katanya bisa menularkan? Soalnya kan kalau hoax ya dok ya, kita kan sambil memberikan informasi yang benar nih dok ya kepada pirsawan yang ikutan di Inspiring SBR hari ini. Itu benar nggak dok? Sejauh ini dari awal virus itu ada dan merebak di mana-mana, dokter hewan semua juga waspada ya. Secara kita kan pegang hewan juga ya kebanyakan, dan itu awal dari COVID itu adalah ada sebagai hewan pembawanya ya, itu kalau nggak salah kelelawar ya sebagai hewan pembawa. Dari situ pun kita semua sebetulnya sudah waspada, sudah bertanya-tanya ada nggak ya kemungkinan nggak ya, ada kemungkinan nggak ya dia karena dia yang bawa pertama kali adalah ditemukan di kelelawar terus ke manusia, kan itu seperti rabies sebenarnya ya. Terus jadi dokter hewan memang sudah waspada. Tapi sejauh ini yang kita amati, yang kita cari laporan ilmiahnya, memang belum ada yang signifikan mengatakan bahwa hewan anjing atau kucing terinfeksi COVID terus dia bisa menginfeksi ke manusia. Itu belum ada laporannya. Kalaupun ada misalnya waktu itu pernah ada di kebun binatang Amerika ya, katanya ada harimau yang terinfeksi. Setelah diselidik-selidik segini ternyata kan bukan si darah yang diambil dari harimau itu terkontaminasi dengan si laboran yang pengambil darah orang yang mengambil darah. Nah, si orang yang itu ternyata yang positifnya kan seperti itu. Nah, terus pernah ada berita di mana gitu yang bilang ada kucing terinfeksi coronavirus gitu kan. Terus kita bilang, ya memang ada coronavirus di kucing, memang ada gitu, tapi bukan coronavirus yang si COVID ini gitu. COVID-19 ya. Ya, si COVID-19 begitu. Jadi memang sampai saat ini belum pernah terbukti bahwa si COVID ini menyerang ke hewan lain selain si pembawanya awalnya si kelelawar itu, terus dia juga bisa menularkan ke manusia juga belum ada sejauh ini. Iya, jadi itu pentingnya Bapak Ibu yang di rumah jangan sampai ikut menyebarkan hoax juga. Ya, betul. Saya nggak bilang nggak bisa ya, tapi ini sampai sejauh ini kita belum ada. Belum ada. Ya mungkin karena yang buat hoax ini mungkin mencoba mengambil koneksinya kali ya dok, soalnya kan kelelawar mamalia gitu kan. Ya, betul. Dia agak ya mencoba membuat kerusuhan di dunia maya. Buat kita yang memelihara binatang khususnya mamalia kan jadinya ya berpikir atau ada sedikit kekhawatiran gitu ya dok ya. Ya, nah kalau pertanyaan selanjutnya nih dok, saya tahu dokter lagi mau ada aktivitas di praktek juga. Jadi saya mau kasih pertanyaan yang terakhir nih dok mengenai aman atau tidaknya kita membawa hewan peliharaan ke klinik ya untuk saat ini pada saat pandemi. Oke. Di setiap klinik hewan mempunyai SOP masing-masing sebenarnya ketika pandemik ini. Ada ketika dia klinik itu berada di daerah yang zonanya sudah merah, biasanya si dokter alertnya sebetulnya gini, waspadanya bukan ke kucingnya atau ke anjing atau ke binatangnya, lebih ke waspada pada orang yang membawa. Gitu. Jadi ada beberapa klinik memberikan SOP, dia hanya melayani konsultasi lewat online, jadi lewat phone gitu. Jadi dia bercerita kucingnya begini, terus nanti kalau misalnya tidak harus ditangani dengan emergensi atau yang perlu penanganan khusus, ya mereka bisa memberikan resep, terus resepnya itu ditebus sendiri begitu. Ada juga yang lewat perjanjian. Jadi mereka mendaftar dulu lewat telepon, nanti begitu datang baru mereka yang diperbolehkan masuk ke klinik. Tapi di Enzo, di klinik kami, SOP yang berlaku tetap sebetulnya saya lebih suka periksa hewan secara langsung, tidak lewat telepon. Karena penggambarannya suka berbeda, apa yang diomongkan sama yang saya lihat itu berbeda kadang-kadang, gitu kan. Nah, jadi saya yang jelas ketika datang ke klinik itu di depan sudah ada hand sanitizer dan air keran dan sabun untuk mencuci. Itu yang pertama, mencuci tangan. Wajib bermasker ketika masuk ke klinik.
Mhm. Terus yang kedua terjadi pembatasan orang di dalam klinik gitu. Jadi hanya di ruang periksa hanya ada satu dokter, satu handler, satu yang megang ya paramedis, dan satu pemiliknya dengan hewannya. Di ruang kalau di ruang tunggu itu hanya boleh 2 sampai 3 orang saja yang tunggu. Selebihnya mereka harus tunggu di luar dengan jarak. Itu seperti itu. Gitu. Ini memang nggak apa-apa kita artinya membawa hewan ke klinik ya dok. Ya, Dan sampai aman. nanti misalnya kakinya itu kucing patah terus kita coba beresin sendiri di rumah. Jadi dukun patah ya dok. Iya, menarik sekali dokter Diah untuk sesi kita hari ini ya. Tadi juga saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu yang di rumah, teman-teman sekalian yang di rumah gitu ya. Jadi yang disampaikan oleh dokter Diah ini penting buat kita ketahui bersama. Artinya kalau ada keperluan ke dokter hewan bisa dilakukan pada saat pandemi ini, dan tentunya dengan protokol kesehatan di masing-masing klinik ya dok ya. Ada ada polisinya masing-masing di klinik. Dan tetap sehat Bapak Ibu sekalian. Saya rasa ini sesi yang menarik. Kita akan selesai di sini, tapi di kemudian hari saya boleh ya dok untuk komunikasi dengan dokter Dia. Boleh. Enggak hanya soal COVID, sebetulnya banyak sekali yang berkaitan dengan hewan dan manusia sebenarnya. Betul. Nanti kita undang ke Sekolah Bogor Raya dok. Wah. Insya Allah. Boleh juga bawa komunitas pencinta hewan yang tadi boleh. Kita sempat sharing ya sebelum kita mulai sesi ini. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di rumah, cukup sudah pertemuan kita dengan Ibu Anin dan juga Dokter Hewan Diah Ramawati. Khusus spesial di sore ini membawakan tema Care for Pets during pandemic. Tetap sehat ya Bapak Ibu sekalian. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, ya, ataupun komen dalam YouTube channel Sekolah Bogor Raya, khususnya program hari ini. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, we like to share because we are learning together and inspiring success. Sampai jumpa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bye-bye.